Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelas A1.09B, mata kuliah Literasi Manusia, ingin mempresentasikan tugas mini riset yang berjudul Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Mental di Kalangan Anak Muda. Dengan anggota yang pertama ada Raihan Aji Putra Darmawan dengan NIM 211010141, yang kedua ada Suryam Saum Ahmad Jati 211010144, yang ketiga ada Muhammad Faik dengan NIM 211010145, yang keempat ada saya sendiri yaitu Muhyiddin Setiawan dengan NIM 211011050, yang kelima ada Muhammad Abadias dengan NIM 211011053. Next. Baik, di sini ada konten yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu disampaikan sendiri. Yang poin kedua yaitu ada kajian pustaka, ini akan disampaikan oleh Saudara Faik. Yang ketiga ada metode riset, ini akan disampaikan oleh Abadia Safik. Yang keempat itu ada pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudara Surya dan Rehan. Yang kelima, kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Rehan. Next. Baik, yang pertama ini ada pendahuluan. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak muda. Selain sebagai sarana hiburan dan komunikasi, media sosial kini juga berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang kesehatan mental dengan berbagai kampanye, komunitas daring, dan konten edukatif. Platform ini mampu meningkatkan kesadaran anak muda akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sumber tekanan jika tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, memahami peran media sosial dalam konteks ini sangat penting untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan mental generasi muda. Riset ini akan mengeksplorasi bagaimana media sosial berperan dalam meningkatkan kesadaran kesehatan mental di kalangan anak muda dan dampak yang dihasilkan bagi kesejahteraan mereka. Baik, yang kedua ada kajian pustaka yang akan disampaikan oleh Saudara Faik. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kajian pustaka. Ada pun beberapa paper yang saya gunakan dalam mini riset ini, yaitu yang pertama dari As Asrian Kursina pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Siswa pada salah satu SMAN di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesehatan mental remaja di sebuah SMA negeri di Bandung dan mencari cara pencegahan resiko gangguan mental akibat penggunaan. Kemudian paper yang kedua yaitu oleh Iren Priscilia dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Kesehatan Mental Remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja dan untuk menyarankan langkah-langkah untuk langkah-langkah yang dapat diambil untuk mitigasi risiko tersebut. Kemudian paper yang ketiga oleh Aris Widianto dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Pendidikan Kesehatan Pengaruh Media Sosial dalam Kesehatan Mental Remaja di Dusun Sugiwaras, Pondorejo, Bondorejo, Karanganyar, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental, serta memberikan pendidikan kesehatan. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Faik atas penyampaian presentasinya. Yang selanjutnya ada metode riset yang akan disampaikan oleh Saudara Dias. Baik, terima kasih moderator untuk metode riset kali ini. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, mixed method. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh data yang komprehensif terkait pengaruh media sosial terhadap kesadaran kesehatan mental di kalangan anak muda. Lalu untuk langkah yang kedua itu ada teknik pengumpulan datanya. Yang pertama dilakukan itu ada wawancara mendalam, dilakukan dengan partisipan yang memiliki pengalaman langsung terkait pengaruh media sosial
terhadap kesadaran kesehatan mental mereka. Wawancara berfokus pada pengalaman pribadi, persepsi, dan perubahan sikap. Untuk yang ketiga, ada beberapa instrumen penelitian. Yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada panduan wawancara semi terstruktur untuk mendalami pengalaman individu. Yang ketiga ada template analisis konten untuk mengkategorikan tema dalam konten media sosial. Yang keempat ada analisis data. Yang pertama itu ada analisis kuantitatif. Data dari survei diolah menggunakan perangkat lunak, statistik. Yang kedua ada analisis kualitatif. Data wawancara dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama. Yang ketiga analisis konten. Data dari konten media sosial. Partisipan dikategorikan berdasarkan tema, jenis pesan, dan engagement, jumlah likes, komentar, dan share. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Saudara Dias atas penyampaian presentasinya. Selanjutnya ada pembahasan. Ini akan disampaikan oleh Saudara Surya. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Untuk pembahasan yang pertama, media sosial ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Informasi yang kita dapatkan sekarang sebagian besar berasal dari media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Nah, yang dimana semua orang itu bisa mengaksesnya, hanya memerlukan smartphone ataupun gadget yang bisa digunakan untuk bermedia sosial. Nah, karena semua orang bisa mengaksesnya, ini bisa memberikan beberapa dampak. Dampaknya itu berupa ada kemudahan akses informasi dan memberikan kekurangan juga. Seperti kita juga bisa menerima informasi yang seharusnya tidak kita ketahui terlebih dahulu atau kita sebaiknya tidak mengetahuinya. Jadi disinilah peran dari orang tua sangat penting untuk anak-anak, karena informasi yang seharusnya didapatkan pada umur belasan tahun sudah bisa diakses dengan mudah oleh anak yang di bawah 10 tahun. Jadi dan juga orang tua di sini itu bukan selalu tentang orang tua kandung, bisa juga kerabat atau saudara, guru, dan yang lain-lain. Baik, next slide. Untuk pembahasan yang selanjutnya, media sosial ini memungkinkan anak muda untuk terhubung dengan komunitas yang peduli terhadap kesehatan mental. Banyak pengguna yang menemukan dukungan emosional melalui jaringan sosial mereka yang dapat membantu mereka merasa diterima dan tidak sendirian lagi dalam menghadapi masalah. Nah, komunitas ini seringkali berbagi pengalaman, tips, dan sumber daya yang bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Dan anak muda yang mendapatkan kabar bahwa ada orang yang sama mengalami gangguan mental seperti diri mereka, itu cenderung akan lebih percaya terhadap omongan dari orang tersebut daripada omongan orang lain yang sudah terbukti benar gitu. Nah, jadi disinilah peran komunitas dalam mengedukasi harus benar dan tepat. Baik, next slide. Baik. Untuk pembahasan yang ketiga, ya ini media sosial membantu menciptakan ruang bagi anak muda untuk berbicara secara terbuka tentang masalah kesehatan mental mereka. Hal ini sangat penting karena stigma seringkali menghalangi individu untuk mencari bantuan. Dengan melihat figur publik yang juga berbagi pengalaman mereka mengenai kesehatan mental, anak muda merasa lebih tervalidasi dan termotivasi untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi. Nah, ini mendorong budaya keterbukaan yang lebih besar di kalangan generasi muda. Namun keterbukaan di sini juga terlalu rancu. Banyak yang sengaja mengklaim mempunyai kesehatan mental yang nyatanya hanya berpura-pura. Meskipun media sosial memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan kesehatan mental, penggunaannya juga mendatangkan resiko. Penggunaan media sosial yang berlebihan ini dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan juga perbandingan diri yang tidak sehat. Baik, demikian pembahasannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian presentasinya. Untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Rehan. Persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan kesimpulan dan saran. Yang pertama, di sini terdapat kesimpulan, yaitu
Media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran anak muda tentang kesehatan mental melalui kampanye, komunitas daring, dan konten edukatif. Yang kedua, yaitu ada penggunaan media sosial tanpa pengelolaan yang bijak dapat menyebabkan dampak negatif seperti tekanan sosial, perbandingan diri yang tidak sehat, dan peningkatan kecemasan. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan mental, tetapi dampaknya tergantung pada cara penggunaannya. Lalu, yang ini terdapat saran. Yang pertama, gunakan media sosial secara bijak dan memilih konten yang positif dan bermanfaat. Yang kedua, batasi waktu penggunaan media sosial untuk menghindari tekanan berlebih pada pengguna. Yang ketiga, untuk orang hendaknya memberikan edukasi terhadap anak-anaknya terkait tentang dampak positif dan negatif media sosial terhadap kesehatan mental. Yang terakhir, rancang kebijakan atau program yang mendukung penggunaan media sosial sebagai alat edukasi kesehatan mental yang lebih aman dan inklusif. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian presentasinya, Saudara Rehan. Sekian presentasi kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.